kan kayak mereka udah tahu karakter masing-masing, bercandanya gimana. Saat ini Omes masuk nih, pasti ger. Pasti ini. Ini abis ini si Aming harus loncat nih dari sini, pasti ger. Mereka udah tahu tuh titik-titik itu. Saking taunya mereka, gue pernah berperan sebagai ibunya Fahri, ayat-ayat cinta. Terus gue pertama kali pakai jilbab, jadi ibu-ibu. Terus habis itu nyokap gue ngeliat, ih Ogi kayak mama ya. Kayak mamanya. Waktu audisi gue ngelawak, apa digini? Lu nyari lucu, kita nggak nyari. Oh dari situ, lu dendam dari situ. Jadi lu trauma. Itu namanya trauma masa lalu. Makanya balas ke orang. Balik lagi di Showcase Mas. Dengan iklan yang pertama, makaroni ngehe. Tahu aja Ini emang. lucu banget nih lucuannya. Ini berkat kita di Sering episode bercandain. 10 ya, sering ngomongin dan memang ada waktu itu Iya emang beneran kita suka. di toples gitu ada beneran Dikirimin di ini enak banget ini. Apa Usus nih? itu. Usus. Itu usus. Ini very special ya. Khusus. Khusus. Jadi itu lucu loh. Us. Us. Nah, buat yang mau dapetin makaroni ngehe, udah ada di counter-counternya. Iya, Iya dong. Emang, kalau nggak jualan di mana dia? Banyak ininya, banyak variannya. Itu ada usus. Nggak cuma makaroni. Ini makaroni. Ini mie. Oh, mie. Ada cimol. Cimol ada? Ada. Mana? Nggak ada. Lah, kata lu ada. Ada tapi gue suka beli gitu. Sorry gue nggak bisa promoin, gue lagi ada kontrak sama jam tangan. Nggak ada Kenapa? Nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya. Bukan kompetitor. Ini ada lidi nih. Itu emang lo males aja. Ada lidi itu lidi. Nah, tapi gue favorit banget gue ini. Kenapa? Isinya magic. Ini kalau gue lagi stres di kantor. Boleh diambil nggak sih? Boleh dong. Boleh dong dimakan. Kita bukan hanya ada makaroni ngehe, kita juga ada bintang tamu. Ya. Kenapa ada bintang tamu? Karena emang nggak kuat kalau kita doang berempat. Bintang tamu ini sekarang ramai sekali kalau lihat kosongnya banyak ya. Seperti makaroni ngehe yang sudah mempersiapkan banyak sekali varian. Dan bintang tamu kita nggak cuma satu, nggak cuma dua, tapi ada 4. Kita akan reuni bersama Extravaganza. Happy birthday to you. Omes. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Omes. Happy birthday, Omes. Konfeti to you. Ayo, tiup. Belum niup. Kasih mami. Yang ditiup lilinnya bukan mamim. Omes. Gue cuma mau nanya sama lo. Apa? Arek moal. Makan ini mau nggak? Makan ini. Jadi kita sudah kedatangan ada Indra Birowo, ada Torak Sudiro, Nita Maria, dan juga Indra dulu aja. Mohon maaf. Saya itu hadir di sini gara-gara Tika Maronal nggak bisa ya. Tapi kan lu juga part. Iya. Emang lo masuk kantor aja hari ini. Ogi doang sekali harganya Tika Merona. Itu sebabnya gue ambil. Dan emang pas kita syuting ini kebetulan kemarin Omes baru berulang tahun. Baru gue mau bahas. Ulang tahun gue segitu doang. Masuk gue udah beres ya? Ya udah mau ngapain apa? Mas, kita udah baik mas. Ya. Itu umurnya 11. Bukan. Lilinnya dua. Bukan Kita 11 masih bisa digoyang gitu. 11 fleksibel ya. Tora. Extravaganza tuh berapa tahun sih total? 5 tahun. 5 tahun. Lima Dari lebih mulai berapa bulan? 2000. 2004. Geser tuh bener. Gua bagian dari. Oh iya. Iya bener, Extravaganza
pertama iya, itu benar. mereka duluan 2004. Itu 2004. mereka bertujuh ya. Iya, Siapa aja sih? Tora duluan kan? Tora Iya. Aming. Tora, Aming, Birowo. Tike. Roni Dozer. Roni Dozer, Zaldi. Firni sama Zaldi, oh iya Aming, Zaldi. Aming Ada dulu. Zaldi. Aming udah. Ada Zaldi. Iya. Zaldi itu Zaldi. Zaldi ada si Zaldi botak itu dulu. Yang botak. kreatif Tapi itu trans. Dia kreatif pas aku trans masuk awalnya. udah nggak ada. Pas aku masuk kamu bertujuh. Iya, itu. Iya. Berarti Mamim angkatan kedua. Kedua. Wave kedua tuh Mamim. Aku kedua tuh aku Sogi sempat ada Tinka Sama waktu itu. Tinka Dasia. Oh iya. Tinka cuma 3 bulanan kalau nggak salah. Oke. Habis itu Ke Belanda. Kok ketawa? Enggak apa-apa. Terus terus dia Kenapa sih? nanti off the camera aja ya. terus dia menikah, terus dia hamil, makanya dia stop. Aku cuma Bersembilan? 9 cukup lama, abis itu baru angkatannya Omes masuk deh. Belum. Enggak sih. Oh, Ice dulu. Ice bagus. Ice ya? Bukan, siapa? Maya Estianti Mantir. dulu masuk. Oh, iya? Iya, Maya Estianti masuk. Iya, ada Maya Estianti Terus sama si siapa satu lagi? Cathy Sharon. Cathy Sharon masuk. Ance sama siapa waktu itu? Ence sama TJ. TJ sama aku. DJ sama dia. Edric. Ence itu sama Edric. Sama Edric cewek. Chandra. Sama cewek satu. Risa Lumbewas. Bukan. Ya, emang juga nembak. Puan Maharani. Ayo lalep. Gila serem banget ini. Ini lagi mau demo loh. Ini lagi mau demo. Iya. Ini yang dua di ujung biar gampang dikat ya. Kanan kiri. Jurang mulu. Ance itu sama yang Makassar. Bule Rusia itu Iya, tuh. iya. Oh Bule- si bule Rusia. Latvia. bule Latvia. Oh, tapi terakhir aku Siapa udah tuh? nggak ada. Ada siapa namanya? Nyek nyobe. Bukan, latihan yang Apalagi itu. Jadi kalau yang mengundurkan diri duluan, gue baru abis itu banyak yang Masuk. main-main tuh aku agak kurang hafal tuh siapa sih. Oh, Habis berarti itu emang baru ada gua. generasi. Ada. Habis Sama dari Gilang Ence- terakhir Gilang ya? Ence Edric tuh 3 bulan setelah mereka gua masuk. Gua, TJ, Papam. dulu. Tapi sebelum kamu, Gilang dulu masuk. Gilang setelah Bilang gua. Ramadan. Bilang terakhir. Bukan. Gilang goblok. Habis gua Gilang, Maya Septa, Oh iya. sama Icu. Bisa ntar aja nggak WhatsAppan aja yang ngomongin ininya. Ya kan ini silsilah keluar. Enggak, maksud gue gini, Panjang juga. ekstravaganza itu ketika ada pemain baru, yang atas-atasnya ada yang di tambah juga nggak? Enggak, awalnya enggak. Bertambah. Tambah. Oh nambah terus. Tambahin aja. Di pusat puncak kejayaannya berapa orang? 9. Ya, di mereka. Zamannya ini. Iya. Lu belum? Belum. Ah, gua puncak keturunan. Jadi udah lewat Berusaha diselamatkan tapi nggak bisa. Jadi dari puncak keturunan udah lewat Ciloto gitu loh. Para Cipanas ya. Para Cipanas Ke Cianjur tuh. Jadi gue ingat banget kita waktu bersembilan itu ada roadshow ke Bandung itu the best. Parah itu. Parah. Yang pernah gue rasain gitu. Iya. Kayak rockstar banget ya. Lautan Vibe-nya, manusia. hype-nya itu ih gila. Waktu 9 merinding. itu puncak kesuksesan. Begitu Omes masuk segala macam, puncak kenikmatan. Oh, kenapa sih? Birowo kenapa tuh? Kenapa tuh? Lagi enak-enaknya Ya karena produksi. kita jobnya banyak. Banyak kesana kesini uangnya. Kita timbul banyak. Sebentar. Semua orang pokoknya kita ngomong percaya aja. Iya. Nah reaksi itu harusnya gitu tuh. Temen tuh begini. Kalau datang, oh gitu. Kan dibilang oh gitu, men. Tonton episode yang ada Teddy dan Farhan ya biar Gak usah. Gue kemarin aja nonton episode yang kapan. Sampai ada di, gue kan tukang baca komen ya. Iya. Perhatikan menit 27 Serius? detik sekian. Ada ya reaksi data gini lagi ngebahas apa terus Makaroni. Nah, Oke. ada muka Darta begini doang tuh. Jawabannya yang dicari ya. Yang lain kan kayak gitu, oh maksudnya gini, dia dong gitu. Dan ada orang notice ya, di menit sekian, Oh, detik jadi sekian. dong. Gila. Coba kalau bisa masukin lagi. Masa sih? Dan kamu gitu. percaya nggak waktu kita lagi acara di Bandung yang Iya. puluh-puluh ribu lautan manusia itu salah satunya ada Omes penonton kita. Serius? Iya. Karena Itu kayaknya semua orang Bandung ngumpul karena gue juga karena gue di radio, kerja di radio jadi ikut ada di kan ada roadshow. BSM itu kan, Iya, di di Supermall. tur. Dan udah itu konvoy kemana-mana Tar, gitu. lu ngapain?
bukain. Baik banget lu, dikasih Surya lu yang bukain. Lu mau aja jadi refleks. Act of service. Gue juga bingung orang lagi ngomong. Pakai udah tunggu gue gak bisa multitasking. Gua mau aja. Iya. Gua nonton waktu itu guys, nonton Iya, nonton. bagian Iya. dari puluhan Sedih banget ribu. gua. Nah pertanyaannya waktu itu kamu nonton sama siapa, Mes? Nah, itu Mes. Sama teman kuliah. Kuliah. Cewek. Belum. Waktu itu Omes belum nakal. Lah siapa bilang? Belum nakal berarti. Siapa bilang? Enggak, nakal itu nakal laki-laki. Misalnya main kebut-kebutan. Kebutan. Iya, Soalnya dulu alim banget. Alim banget dulu zaman tuh Sukabumi. Omes. Ini ya, ini jujur aja ya. Tapi pas sebelum masuk gua ngomong, jangan pas kayak Teni sama Om Farhan ya. Dia request langsung ke, ini kakak-kakak gua. Iya. Dia kan kakak-kakak yang menjaga lu. Mas. Membimbing, terutama Biro ya membimbing banget ya adanya. Nah, ya. gimana cara menerimanya? Ada angkatan baru yang ada yang dari kalau Omes kan dari ajang kan, seleksi gitu kan. Selain gua dari ajang Abang None. Abang None kok Bandung. Kita Miss Universe. Gimana menerimanya gitu? Karena kan ini squad udah Solid. jelas, mainannya jelas. Tektokannya Tora udah. jadi ini, Aming jadi ini gitu. Udah jelas tektokannya, menerima orang baru tuh. Tapi justru malah enak kalau ada orang baru karena kita Energi tuh baru. sekali syuting setiap hari Senin sama Selasa Kita ada 9 sketsa yang gini. bisa bahkan bisa 9, sampai 11. 10 sketsa. Anjir, Kalau mereka boleh main jujur semua. ya, kalau boleh jujur sih menurut gue, ini menurut gue pribadi ya, ketika ada orang baru itu sebetulnya menutupi kekurangan yang lama. Karena yang lama pun juga nggak. Kita semua skrip soalnya ya, kita bukan yang memang benar-benar Bukan bisa. pelawak. Iya harus ngapalin. Berarti di depan tuh ada prompter Nggak dibaca. Nggak ada prompter. Ngapalin. Waktu zaman ekstravaganza prompter belum diciptakan. Yang TV doang. Itu kita. Itu kan TV doang Cuma berita teknologinya. doang. Kalau berita-berita ada prompter. Kalau kita tuh nggak ada prompter. Dia TV-nya TV tabung lagi yang gedung. Cuman pakai whiteboard kecil Kita gitu. whiteboard sama- Ada matador ya. Itu juga kalau lupa. Itu kalau lupa. Bentar, kalau skrip kan berarti lu aksi reaksi. Dia dialog apa, lu harus nyambut dialog apa. Makanya ada reading. Iya dari dia. Kita tuh reading tuh bener-bener reading loh. Sketsa live. Buat satu sketsa. Iya, sketsa lain. Jadi nih ya 2,5 schedule-nya tahun nih ya. lah readingnya. Wah, kebanyakan. Ini schedule-nya ya. Jam 11 udah nyampe Trans TV. Iya, betul. Di masuk ke ruangan udah ada skrip, ada namanya. Lu ambil, lu baca sampai makan siang. Nanti Jam habis 2 makan tuh siang. mulai. Iya, jam 2-an habis makan siang. Reading ya. Blocking. Reading per cerita. Readingnya per cerita. Reading per cerita, habis itu break lagi. Jam 4 kita ya. Jam 4 masuk lagi. Reading blocking. Reading blocking. Jadi blocking itu memainkan yang tadi di reading. Sebenarnya Blocking susahnya doang karena Iya. Ketika lu mengulang lagi apa? Iya, ya kayak syuting biasa aja, kayak Jadi syuting film. stripping aja. istilahnya apa, live taping ya? Iya, Live kayak taping. gitu. Jadi Kalau bisa nggak kalau di-cut. bisa nggak di-cut, kalau kecuali Roll udah aja berarti udah ya? parah banget nih, udah jorok banget, udah Kemana-mana gitu. keluar dari jalur tuh. Jorok banget ketawa. Sejujurnya kita kebantu boleh jorok sih waktu itu. Iya. Iya kan? Lah gua sama anak baru. Mereka mau ngomong bebas aja. Asik. Waduh. Dikeluarin aja semua. Nah, kita anak baru ngeliatin. Gua berani, kalau berani kayaknya gua dipecat. Nggak, soalnya kan kita sempat ngeliat potongan klip yang Tora yang pakai baju SMA burung apa gitu, senyerempet itu gitu. Iya. Dan dulu masih oke-oke aja. Dulu nggak ada yang nyebokin, Bro. Nggak ada yang nyebokin. Nih mereka bertiga ada kakek-kakek narsis. Terus ada yang obrolan nyerempet tuh obrolan toilet. Hanya adegan Di toilet. di toilet urinoir ngebelakangin penonton gini doang. Belakangin kamera. Wah, gede banget. Keluarin handphonenya. Nyerempet dulu. Iya benar. Tapi itu disukain karena itu berbeda dari program-program TV lainnya pada saat itu kan. Jadi orang, gila extravaganza. Fresh banget waktu itu. Iya. Tapi nggak tahu ya, gue pernah cerita nggak ya? Jadi Nggak pernah ngomong apa-apa. gue tuh dulu waktu ngelamar ke Trans TV sebagai extravaganza, gue tuh bukan mau masuk extravaganza. Gue ngelamar pakai CV as a pegawai. Serius? Kita nggak ada yang berani godain dia dulu. Apa? Orang titipan. Iya, orang tiba-tiba masuk ya. Iya, gua Lagi jadi sketsa nggak nih, tiba-tiba nongol dia. Jadi gue gak pakai casting. Alhamdulillah. Jadi gue disuruh langsung nyemplung sama Mas Tama tuh disuruh langsung nyemplung. Udah akhirnya gue disuruh lihat syutingnya segala macam. Dan mulai syuting. Karena gue syuting itu gue belum kenal sama orang-orang yang lain.
Jadi kan gue kenalnya cuma sama orang lantai 8 kan nih. Jadi setiap abis selesai syuting ini gue naik ke lantai 8 karena gue belum Nggak tahu. Gak ada teman. belum ngerasa klik nih. Jadi omongan dong lu Miam. Betul. Nama ekstravaganza jadi omongan. Makanya sama orang lantai 8 dibilang, lo deketin deh tuh pemain ekstra, jangan nongkrong di 8 doang. Jadi kamu yang deketin? Dia deketin gua. Emang Salah, gitu, dia, Bab? Lu yang pengertiannya deketin. salah, dia nangkepnya salah. Dia tuh deketin buat bisa acting bareng-bareng gitu. Ini sebelum lanjut, ada mau nambah nasi panas? Teman-teman kayaknya enak banget dari tadi. Enak banget nih. Parah ini enak Parah itu banget. nggak bisa berhenti itu. Terus Iya, ini bahan abis, acidnya nih. abis itu jadi pas sudah sebulan kemudian setelah ternyata mereka baik gitu, maksudnya bisa menerima gua, Tike, semua gitu-gitu. Akhirnya gua ngerasa udah nyaman. Welcome. Gua udah nggak ke 8-8 lagi dong, di bawah terus udah jadinya. Terus. Gitu Sampai lah. terakhirnya selesai tuh ekstravaganza. Gua nggak ikutan sampai selesai. Oh, Mami nggak ikutan selesai. Jadi aku Sebenarnya selesainya 2008 itu agak landai bro. Jadi abis ekstravaganza dinyatakan nggak ada judul itu diganti Studio 1. Judulnya namanya. Itu masih ada Ronald, ada gue, ada Ibob Tarigan. Yang paling terakhir masih ada dari awal tuh siapa? Lu, Ronald. Siapa lagi sih? Tike ini, Bab? Studio 1 itu. 4 tahun enggak. Oh, Aku 3 Studio 1. Lu ada nggak Gi? Enggak. Nggak ada ya. Jadi tinggal lu sama Ronald. Ronald sama Ibob. Ibob ya. sama Enggak yang dari awal Ibob Dari sama awal. Ronald. Terus ada, kamu juga ikut kan? Ikutan. Studio 1 ikut kan? Aku juga sebetulnya setelah Studio 1 ada. Oh, ada Ada video call, ada video call. Halo, halo. Bang Ronald, Tetika. Ada suara mana sih? Enggak ada suaranya. Taike. Mute. Di mute. Halo. Berasa syuting pandemi. Syuting lagi pandemi. Kamu lagi ngapain di mana? Harusnya kan bisa karena event, karena satu dan lain yang punya lapornya baru bisa hari ini, jadi dipindah ke hari ini. Iya. Pasti honornya lebih gede ya di situ. Demo ya? Onal demo, Nal. MC demo. Ah, kamu juga nge-MC nggak demo? Emang orang politik harus gitu, Nal. Bagus, Nal. Suaratan, suara rakyat. Tapi kalau kita putus. nggak ada bisa juga dong. Putus tuh dari sini ya, bukan dari lo nya. Thank you, Ronald, Tetika. Sukses, Ronald. Bagus. Calon wali kota begitu kelakuannya. Tapi emang kan gue pernah di sketsa Trans TV ya. Tapi emang regenerasi di Trans TV itu emang kayak gitu ya. Ntar masuk lagi orang baru, wave baru, tim baru Iya, gitu-gitu. Berarti emang penyesuaiannya. Lu Mes sebagai junior gimana? Baru makan lah. Baru makan gua, orang yang udah pada makannya tadi. Yang mengayomi lu tuh siapa? Apakah Birowo, Ronald? Semuanya tuh luar biasa menurut gue di Extravaganza. Dan gue berasa beruntung gue masuk di Extravaganza. Kenapa? Karena waktu pertama kali masuk, orang kan biasanya junior nih. Misal, Ya. gue tuh deg-degan, nama-nama besar gitu kan. Mereka tuh langsung, Merangkul. iya, duduk, ngapain lu di luar, duduk di dalam. Ini Dia bersihin sepatu gitu, bersihin Enggak. sepatu. Mereka cuma nggak boleh beli iPhone dulu. Oh iya. Oh iya dulu Iya. ada tuh. Nama BlackBerry. Peraturan. Bukan iPhone Oh, dulu tuh NDS, apa? NDS. iPod, Yang iPod. Nintendo. iPod yang kecil. Yang Oh, iPod. iPod yang lagu-lagu iPod itu kan loh. kecil Iya. tuh. Ya, emang iPod ya lagu-lagu dong. Iya, iPod kan kecil. Terus tiba-tiba ada iPod yang gedean kan. Yang muter bisa gitu. di roll-roll gitu. Gua tuh nggak boleh beli iPod yang gede itu, lo mesti yang kecil dulu. Yang gede harus Karena yang senior. Karena kan kita belum pernah punya duit ya. Baru punya duit bisa beli iPod yang gede itu. Masa yang junior-junior udah pada beli? Sakit hati lah. Berarti per bulan, bukan per episode. apanya? Honornya. Per episode. Per minggu, bayarnya per minggu ya? Bayarnya per minggu. Kalau gua sih mundurnya Gue per jauh. minggu kan? Kan gua anak baru. Sama dong. Tuh kalau udah nama-nama gede mah per minggu. Per minggu ya kalau? Per bulan kayak gajian. Per bulan kan seminggu cuma 2 kali. Waktu itu Syutingnya? kan weekly, nggak, bukan yang stripping. Oh, bukan stripping dulu. Gue dibayar siapa ya berarti waktu itu? Aduh. Oh, extravaganza itu nggak stripping dulu. Nggak, cuma seminggu 2 kali. Cuma 2 kali. Iya, hari Senin malam sama Sabtu malam. Berarti syutingnya Senin doang. Syutingnya Senin, Senin Selasa. Selasa. Oh, karena sekali Oh tayang bukannya tuh Sabtu berapa- ya? Sabtu nggak syuting ya? Oh. Sekali tayang tuh berapa sketsa gitu ya? Iya. Tapi kan itu sekali tayang emang buat satu kali. Satu kali tayang tuh sekitar berapa Satu sketsa tayang gitu? tuh Emang ada beberapa sketsa. Iya, apalagi yang terakhir. Berapa sketsa ya biasa satu episode ya? Biasanya 9 6. minimal. 2 jam ya? 9 minimal. Hah, 2 jam. 2 Sembilan jam. ya? Tayangannya 2 jam. Tayangannya 2 jam kan? Oh iya, iya. Terakhir tayang 2 jam ya. 7-9.
Kenapa kok? Oke. Terus Enggak, gue pengen nanya kenapa yang senior kan tadi kata Omes kan lu kalau di TV kan kalau junior biasanya di ibaratnya dikerjain dulu lah. Nah ini senior kenapa ke yang junior nggak seperti itu gitu? Bahkan lebih merangkul di luar jam syuting juga main bareng gitu. Kalau gue emang prinsip ya, gue kan emang prinsip deket sama junior ya. jadi emang bagus itu mengayomi gitu ya, Bang. Mengayomi. Enggak. Nah, makanya gue banyak belajar. Tapi emang selesai syuting nongkrong nggak? Nongkrong. Oh iya, awal-awal kita nongkrong terus. Makan apa bubur. Lama-lama kita mencar. Kamu sadar ya kesini. Ribut santa wajib. Habis syuting tuh makan Di sibut Sam sanda. Kemang tuh nongkrong. Orang tuh sembunyiin ya, kalau dia buka-buka sendiri ya dia. Kan mencar kan maksudnya kan rumah Aku sini ya. beda-beda. Iya. Rumah beda-beda, Tor. Rumah lu sana ya. Iya bener. Nanti di ujung baru ketemu ya, gitu. Setelah berapa tahun, kebagi tuh. Ada yang udah selesai syuting pulang. Ada yang udah selesai syutingnya lanjut. Lanjut kemana sih Mas? Main, nongkrong. Ke mall. Tapi kan udah malam. Makanya kita baru selesai itu kan jam 11. Ya. Tapi ada loh bagian mall yang masih buka. Parkiran. Lu termasuk yang mana udah situ? Enggak, gua mah kan anak baru. Pada berani ikut aja dia. Kalau yang Dia anak baru, tapi ikut yang tua. Enggak, biasa kayak Aming tuh. Kan dulu Party. demen party. Ome, abis ini kemana? Pulang. Daripada ke kosan mending ikut aku. Tapi sekarang anak ekstravaganza yang paling tajir siapa? Oh, gila, paling banyak duit. Kalau junior itu udah ngumpulin ilmu-ilmu dari senior. Iya. Menyerap. Enggak, emang seniornya bego-bego aja. Tapi walaupun Omes udah yang Emang nggak paling bisa di-upgrade baru ya, terus seniornya. habis itu lagi paling hot waktu itu. Kalau kita pergi-pergi pasti yang ditanyain Aming mana? Aming mana? Iya. Semua nanya Kalau Aming mana? gue salah sama siapa mah? Onal. Gue sering dikatain onal. Aming Tora. Ekstravaganza tuh Aming Tora. Kalau gue yang gue nonton ya. Iya kalau ketemu sama orang terus habis itu gitu ketemu terus. Tapi gue pernah lihat pas lagi pameran, datang itu acara rame di Senayan. Omes ya ke gue. Nah, Gue juga pernah lagi naik sepeda. Woi, Sogi. Ngaco lo kalau. oh iya dia pernah cerita. Iya. Jauh banget. Jauh banget. Tapi kalau gue yang junior Tinggi ya, apa pendek? kan kayak anak-anak sekarang gitu ketemu. Emang kakak dulunya dia apa di ekstravaganza? Emang kamu bisa di ekstravaganza? Enggak. Karena orang ya bener ekstravaganza tuh ya Aming atau enggak nggak pernah tuh Wendy Cagur nggak pernah. Emang nggak pernah. Nggak pernah. Main juga di Ya makanya nggak pernah kan. Lawan mainnya Aming lu hampir celaka. Aming kan selalu berbahaya kalau bener kan? Bener. Berbahaya gimana maksudnya? Jadi gue pernah mainnya Merusak set. Berbahaya itu bener. Sama sama Roni Dozer, maaf ya Roni. Nggak mikirin apa Gerakan. nggak kontrol. Nggak kontrol, dia nggak off kontrol. air ya. Pernah off air. Biasa emang kalau di ekstravaganza Aming tiba-tiba gitu kan. Cuman karena TV sempit, gue nangkep. Gue ngeliat gerakannya Aming. Nah ini kita lagi di off air di Taman Mini lah. Tiba-tiba Aming gini. Panggungnya gede. Panggungnya gede. Tiba-tiba di jalan ke arah gue dia ngelempar diri. Set. Jatuh ke bawah. Ke kursi-kursi gitu. Jatuh ke bawah. Bubrang gitu. Lu kok gak nangkep gue? Gue kagak lihat. Gue lagi negor orang di sini. Gue tuh pernah hampir kecolok matanya sama pedang. Iya, Jadi gue lukanya tuh di sini. sembarangan itu. Aming itu gerakannya luas tanpa perhitungan. Yang penting dia lucu gitu. Kan dia ekspresif, gerakan banget. Teatrikal. Tapi gitu di ini enggak di plotting enggak siapa yang bawa benang merah, siapa iya. yang bawa Siapa yang nembak-nembak, Biasanya Ronald, Tike, karena mereka yang paling hafal skrip. Yang Dalang. Bener. Gue baca sejam, abis itu lupa kalau gue. Iya. Yang benerin biasanya Indra mereka. Slonong Boy. Sogi apa? Jadi Sogi juga bisa lumayan. pernah. Sogi bisa pernah. Jadi kalau misalnya ada yang lupa, misalnya Tora jadi raja, terus habis itu dia lupa, terus nanti kita yang di sekitarnya dia harus bilang, Raja, bukankah Raja sekarang akan pergi? Oh iya, saya akan pergi. Kayak gitu. Ingat lagi. Itu tugasnya gue, Karena ganti Ronald. bajunya terus sering. Kita sehari bisa 10 kali ganti baju kan. Kadang lu pakai baju Superman, otak lu masih di raja gitu. Anjing cepet banget nih ganti-ganti. Kaget gue. Pulang. Kaget gue. Kok ada dia jadinya? Pas banget lagi diomongin. Pas lagi diomongin lagi. Ngapain? Lagi ngomongin lo, Ming. Lagi ngomongin lo. Aming tuh Iya. kalau lagi main ekstravaganza suka liar. Iya. Membahayakan. Pernah nyolok mata dia. Udah sembuh TBC-nya negatif. Nggak nyambung. Sakit nggak sih? Enggak aku minum, maksudnya tenang aja aku udah sembuh TBC-nya negatif. Iya. Tapi kalau dia selalu ada yang membimbing, coba lihat deh kuping kirinya, ada bimbingan. Ada apa? Oh iya. Ear monitor. Aming belok kanan. Dia tuh reptilian. Reptilian. Anjing.
anjing. Nah, itu reptilian diri ada yang ngatur. Amin, bener gak? Kamu sepakat gak? Kamu tuh kalau lagi main gerakannya tuh membahayakan teman-teman. Lu pernah nyolok mata gue pakai pedang. Iyalah. Iyalah. Itu hard feeling sih, Gi. Terus Amin tuh sering banget sengaja. ngerusak pintu. Karena bisa kalau set, Iya. pintu misalnya dibukanya ke depan. Dia Dibuka ke belakang, atau pintu belakang, dibukanya ke depan, tapi dipaksa. Copot tuh pintu. Pada ngeri ya. Kita lagi ngomongin lu, kita lagi milih yang mana yang mau diomongin sama lu. Lu pernah jatuh dari panggung sampai bawah. Sering lah gua malah. Sama gua Taman Mini jatuh dari panggung. Iya, gua mah sering jatuh, kecepirit, kentut apa udah kayak playground. Syuting kecepirit. Bener Iya. Terus kalau syuting tuh kentut tuh sengaja ditahan. Iya, Udah di set, Panjang. anjing. Bunyi, bau. Ya inget tadi kan Firly tau gak harus buka kado. Terus isinya gua kan. Gua udah 3 hari gak berak kan. Tiba-tiba Firly harus buka kado. Yes, Firly kan orangnya higienis banget kan. Tiba-tiba buka kadonya aja. Firly isinya siapa? Amin kan di dalam itu udah gak enak. Buka Firly, buka. Enggak aja buka. Pas dibuka gua keluarin kentut gua, Firly kayak kadonya. Tetap Firly ya. Tapi itu paling enak banget. Tapi gue pernah ada cerita, jadi sebelum masuk studio Trans TV itu ada toilet. Toilet cowok tuh ada 2 bilik. Iya. Gue lagi boker di kiri, terus habis itu di kanan ada yang masuk. Pas ya ada yang masuk, terus brot. Lu tau gak sih yang gak kontrol gitu? Anjir, siapa nih di sebelah gak kontrol gini? Tiba-tiba gue mendengar suara, Hadi goyang. Digoyang. Tapi enggak jujur ya, kita ada masalah pencernaan. Oke. Jadi gua tuh emang gara-gara long term medication gitu kan minum obat. Jadi paru-paru gua tuh agak paru-paru. Lambung jauh dong. Jadi pada saat gua emang 3 hari enggak pop tuh pasti emang bawang goreng ya beb. Nah, udah gitu bau. Iya. Nggak pernah waktu itu pas gua berak udah keras banget. Saking jengkelnya gua nggak bisa keluarin. Pas tongol dikit nggak keluar gua tarik. Lo tarik. Gua tarik nih, gua jorok banget. Gimana daripada gua kayak tau gak kelahiran bayi sungsang gitu. Kayaknya gua bukan. Nggak, gua ini cerita baru gua cerita. Cara nariknya gimana ya, Mi? Ya nggak, gua gini kan enggak. Gua bisa jongkok gua ditunjukin. Keluar dikit udah sakit banget, udah mampet kayak bayi sungsang. Pas gua dikit anjing awas lu ya pas keluar. Gua tarik gitu. Enggak, masalahnya gimana cara nariknya, Ming? Ya gimana ya? Ujungnya di Nah, itu kan lembek ya. pas tarik kayak Makanya dia bilang keras, makanya pas tarik langsung set. Tinggi. Itu ya. Kayak gini. Apa, Pas tarik, balon anjing yang dipinta. Kayak kebayangnya datang-datang langsung ngomongin berak ya. Makanya Amin. Tapi setelah Extravaganza kan orang nih kayak Darto The Comment, Surya Insomnia. Sempet nempel lama kan? Ya enggak lah, emangnya kita kan bukan orang-orang norak, masa harus pakai Extravaganza. Orang Extravaganza. Ada jati dirinya dong. Iya kan? Masa harus ngikutin nama program yang lama? Enggak. Harus punya Iya. Ntar gue ganti lagi deh. Jadi apa? Surya Dini aja. Tapi takut nggak laku lagi ntar. Surya Ganti Dini nggak laku soalnya. Subuh, nama lu subuh. Tapi lu ngerasa jadi akhirnya nempel komedi banget gak sih? Nempel. Iya kan harus jadi kalau orang ketemu nge-hire lu di sebuah acara atau apa segala macam harus lucu ya. Bang, lucu dong, Bang. Gue tuh pengennya ya itu sempet tuh gue gitu tuh. Gue paling ribet gue kalau di situ. Misalnya MC atau apa disuruh gini. Tiba-tiba panitia yang lucu ya. Nanti yang lucu ya. Gue nggak bisa gue. Iya, Udah gue nggak lucu disuruh lucu. Karena kan orang ngeliat lu di Extravaganza ya lucu soalnya. Gue waktu pindah dari kantor masuk ke dunia hiburan ini gue kan pengennya kan kayak Nichola Saputra, Fauzi Badila gitu yang main-main film-film segala macam film lah. Gara-gara Extravaganza akhirnya sampai sini ya. Komedi pasti terus. komedi, mau horor komedi, mau. Tapi kan lu ada masanya film film serius. Ya dulu itu sebelum zamannya Extravaganza. Oh sebelum Extravaganza berarti. Sebelum zamannya Tapi Extravaganza. pas Naga Boner kan setelah ekstra kan. Tapi kan Naga Boner Ada komedinya juga. Oh iya. Tapi lo percaya nggak kalau misalnya kayak gue kan nggak punya pengalaman sama sekali di bidang Komedi. Tapi ketika lo berkumpul dengan orang-orang yang lucu yang begini, lo akan ke bawah. Iya, kamu menular. Itu juga gue bingung, begitu selesai acaranya ya nggak lucu lagi jadinya sebenarnya. Iya gimana lingkungannya kan? Karena produksinya kan bertolak belakang sama komedi yang lain ya. Kayak OVJ kan udah aksi reaksi aja tuh. Ya, ceritanya juga kadang-kadang kemana-mana gitu. Dikasih plot, abis itu mainin. Kalau ini kan emang teratur kan. Dan dia OVJ kan Teratur gelawak banget kalau semua.
Sur, ada ruang buat improvisasi nggak di skrip itu? Ada. Kalau tuh ada Nah sedikit biasanya banget. improv itu pas lagi blocking, itu juga harus approval dulu. Harus approval. Oke enggak, nanti kalau oke ditambahin Harus tuh. approval. Pakai Kalau ada pulpen di skrip. kalau ada waktu buat improv tuh dingin sedikit. Dikit banget. Dikit banget. Dikit banget dingin. Kita harus mengenyamati. Itu kalau tuh ada sedikit banget gitu. Jadi emang benar-benar harus di-approve dulu sama timnya dulu. Lah pergerakan Aming gimana? Nah itulah makanya Aming jadi begitu. Itu mah predictable aja, cuma gua tahu cara counternya. Pernah kita tiba-tiba lagi live, tiba-tiba kalau nggak salah soundnya si salah satu dari kita rusak. Aming suruh masuk tiba-tiba masuk. Aku tuyul. Udah aku jadi tuyul, aku tuyul. Gitu doang. Udah gitu doang. Orang kita nggak biasa live. Iya, kita nggak biasa live. ada ya. Pernah satu, kita menjadi perkelahian besar tuh dulu tuh. Gua, terutama gue sama Ronnie Dozer ya. Ronnie Dozer marah karena gue katain gendut. Almarhum udah almarhum. Dia almarhum. Al-Fatihah. Gua marah sama gue karena gue bilang gendut lo gitu. Terus dia marah, gue bilang, lo kalau dibilang gendut jangan marah. Lo kalau gue bilang kurus baru lo marah. Orang lo gede gitu kan. Oh akhirnya berantem tuh begitu. Sering banget kalau sama Ronnie tuh berantem-berantem. Ronnie sama Onal yang suka berantem. Ronnie sama Onal. Nah tadi gara-gara apa? Ronald nyambit Ronnie. Terus Ronnie kesel, di sambit balas si Ronald. Onset. Pokoknya secara bercanda tuh Oh, ini sebenarnya dia. mereka nggak nyambung. Almarhum. Ini waktu kita bersembilan nih, lagi. Oh ini lagi di Bali nih, lagi Kok dibikin cari roadshow juga kecak, cari kan? kecak. Mas, kok dibikin abu-abu? Tuh gua sama Onal ngomong apa ya? Itu Ronald juga. Gua sama Onal ngomong apa tuh, Tor? Pasti dia mau kemana? Pasti Erek Moa kan? Pasti ada siapa di ujung sini nih. Sama Bila. Tapi gue agak sedih. Ronald bajunya abu-abu. Mukanya mah enggak kok itu. Gue agak sedih sih ngeliat foto ini karena kita semua pas banget ngeliatnya ke Lagi arah ngeliat ke Ronnie semua. Ronnie kecuali Indra sama Ronald tuh lagi ngomongin apa tuh pasti abis Arek dari sini Moal, kita teman. kemana ya? Arek Moal, Abis dari sini kita kemana ya tuh kayaknya gitu. Tapi berarti ya kayak tadi kan walaupun udah sedekat itu kayak tadi lu tahu si Firni kan higienis banget terus lu kentutin. Ada nggak ya orang tiba-tiba marah beneran marah gitu gara-gara bercandanya? Ya itu, Ronald sama Ronald. Ya gua pernah. Itu mereka mau berantem, ngomong ke gue, Dra, gue mau berantem sama dia. Terus Oh, Ronnie sampai juga ngomong, segitunya? Gue mau berantem sama nih anak nih. Ngapain sih lu berantem? Tapi gue tinggalin kan. Gue gak mau urusan. Lu tuh percaya sama mereka buat menengahin. Gue tadinya mau nengahin, cuman kan ada teman kita si Heru ada. Yang lebih tua dari kita ya. Udah Ru, lo aja yang ngurusin. Akhirnya mereka temukanlah Ronnie sama Ronald. Diomongin lu kenapa sih berdua. Ternyata cuman gara-gara gak cocok bercanda aja sebetulnya. Sibuk-sibukan doang. Jadi sempat ada masa dingin-dinginan gitu. Hidupnya sih gendut sensitif. Cuman segelintir orang sih Segitu-segitu nggak aja semua. Tapi gue akuin kita tuh sempet yang chemistry-nya tuh bener-bener udah solid banget sama tim kreatif. Iya. Jadi kita bertahun-tahun dengan kreatif yang sama, dengan pemain yang sama. Jadi Itu udah kayak- tahu nih kayak lo belum ngomong aja kayak lo udah tahu nih bakal Kayak apa lagi main nextnya. nih, mau abis ini mau ngomong apa, ngeliat gitu ya kita udah tahu Udah tahu. ngomong apa. Kan ada skripnya tadi udah baca. Lah iya benar. Udah tahu dong. Karena lu baca skrip Itu tuh namanya nunggu dialog, Bab. Namanya nunggu dialog itu. Sampai ada satu masa di mana pergantian Di rolling mereka. Timnya. di rolling. Nah, itu ada masa-masa Nggak enak lagi. adaptasinya lumayan Penyesuaian. Itu agak penyesuaian susah lagi sih agak pasti. susah tuh. Jadi awal tuh dari Extravaganza awal sampai gua masuk sampai tahun keberapa kreatifnya itu terus. Iya. Jadi udah enak banget kita tuh penulis. tektoknya udah. Jadi kan kayak mereka udah tahu karakter masing-masing, Iya, jadi bercandanya wah, gimana. Saat ini Omes masuk nih, pasti ger. Nah, pasti ini. Ini abis ini si Aming harus loncat nih dari sini, pasti ger. Mereka udah tahu tuh titik-titik itu. Saking taunya mereka, gue pernah jadi berperan sebagai ibunya Fahri ayat-ayat cinta. Terus gue pertama kali pakai jilbab jadi ibu-ibu. Terus habis itu nyokap gue ngeliat, ih Ogi kayak mama ya. Kayak mama Cocok lagi soalnya pakai jilbab lu lihat. Cowok-cowok di Extravaganza tuh pasti waktu dulu tuh pasti pernah berperan menjadi perempuan. Semua pernah. Hanya 2 orang yang mau jadi perempuan. Yang nggak pernah mau. Gak berhasil. Iya. Yang pertama Ronald. Ronald tuh paling butut. Anjing, tuh anak paling butut kalau jadi pernah jadi polwan. Paling nggak mau, Ingat gak tapi pernah jadi dia. polwan? anjing butut banget, parah.
Ya Allah jelek banget. Ya Allah. Bulu. Ngeri. Brewok. Jadi polwan gitu. Aslinya ada cocok-cocok. Lebih ke ini. Karena pas jadi ini. Satu lagi siapa? Lebih ke ormas cuma jadi banci ya. Satu lagi menurut gue Sogi. Sogi itu bukan karena jelek tapi kayak ibu-ibu desa. Ya dari benar. Pramugari, biasa jadi sekretaris. Tapi lo ngeliatnya ini dari kampung. Ibu-ibu dari desa. Ibu-ibu yang suka ngeliat si Tupperware. Iya benar. Yang kayak kumpul-kumpul ini mau memperkenalkan demo teflon. Cocok dia. Gak bisa di mata tuh. Kalau yang lain kan emang berakting jadi songin. Gitu-gitu. Kamar dulu pun masih boleh. Boleh. Nah itu makanya berbeda tuh. Aming jadi perempuan itu kan berakting. Bukan acting. Emang iya, nggak cuman maksudnya. Tapi dalam kehidupan nyatanya dia kan memang jadi cowok berakting. Ya, setengah lah. Karena kan kayak Tesi dulu kan berperan sebagai wanita. Itu Aslinya mah laki dia. Itu kan mainan peran aja sebenarnya. Tuh, Ming ya. Ya iyalah. Iya, beda buktinya nih. Gue pernah sekosan sama Aming lama. Kalau KPI. KPI. Masih ada. Mana suaranya? Bacot. Omes masih baru, ada senior, kosan. Masa nggak dicoba? Kamar. Oh iya Mas, ya lupa ya. Iya dulu yang di Haji Nawawi. Oh iya. Tapi kalau di Extravaganza emang karakternya tuh udah emang udah. Orang kaget colit ya. Kalau kayak si Firdi itu dia selalu gue lagi ngomong aja. Gue lagi ngomong coli kamu susah ngajak ulang. Ngomong serius ini ya ngomong coli. Nggak berani sih, gue kalau dia ngomong diem. Nah dari situ saya belajar dari kakak. Oke, rewind reset. Tadi ngomongnya ya? Tadi gue ngomong apa ya? Nggak tahu. Aming kegep coli. Karakternya tuh emang kayak udah disiapin masing-masing gitu. Kalau kayak Firdi kan selalu jadi perempuan cantik, seksi, ceritanya. Pokoknya emang cakep terus lah dia. Kalau gue tuh nggak tahu kenapa selalu diposisikan jadi perempuan-perempuan yang blak. Iya, jadi pernah jadi monyet. Ya Allah. Pokoknya jadi yang orang ya pokoknya orang desa. Konyol, kamu tuh peran-perannya konyol. Ya pokoknya bukan cewek cantik. Iya, konyol-konyol. Gitu. Jadi emang kayaknya udah diplot-plotin. Mungkin karena gue emang udah cantik luar dalam ya. Masa sih Myong? Mantap. Tapi siapa yang ngegulung gue jadi pohon. Kalau jadi pohon itu tangannya nggak keluar, tangannya kan begini ya. Oh, kamu ya Bob. Pas udah selesai, gue digulingin. Abis itu di-roll. Itu siapa tuh? Kalau dalam pohon, gue nggak tahu. Oh lo nggak tahu itu siapa? Tahu. Kan kalau nongol ke sini kan? Iya. Ada kasaknya. Oh, jadi belum pernah kelihatan. Terus Ogi pernah jadi pup juga ya gitu. Nggak perlu lu itu makanya ya. Makanya, dia Extravaganza satu bahkan ada peran jadi pohon, jadi batu. Nggak kelihatan kan? Jadi batu dia, aku batu. Itu makanya sebelum ada masa lu udah komen bantal ngobrol, kita udah sabtu itu. Makanya si Jadi Extravaganza ATM itu gua. ngebantu kita acting tuh berlebihan. Kita ngelebihin Robert De Niro sama Al Pacino. Gila. Mereka nggak pernah jadi kas register, nggak pernah kas register. Jadi kalkulator pernah nggak Robert De Niro? Enggak. Jadi kalkulator. Jadi ATM ngeluarin duit. Jadi ATM. Bayang nggak? Jadi pup jadi ATM segala. Gimana pencarian actingnya tuh gimana lu jadi kalkulator tuh harus gimana coba? Mendalamin karakternya gimana? Observasi karakternya. Tapi sampai sekarang masih ngumpul lah, masih punya grup. Kata Omes masih Dari semua program yang Iya. pernah gue ikuti, salah satu program yang ada grup WA dan bertahan saat masih ngobrol ya Extravaganza. Iya, Tapi apa sih. benar acara televisi berakhir setelah acara Extravaganza berakhir? Asik. Itu siapa yang ngomong? Gak ada yang ngomong. Udah nggak ada video. Di sini nggak ada yang ngomong ya Pak. Teman kalian. Ada teman kalian viral itu. Iya. Amin nanya Amin siapa? nggak tahu. Masa Amin nggak tahu? Masa baterai gue mau habis jadi gue baterainya mau habis. Udah lanjut ntar pakein aja Mes. Jadi udah berapa tahun? 15 tahun pertemanan kalian. Betul. Ya kan? Iya, 15 betul. tahun pertemanannya. Gokil.
luar biasa dan ini kalau misalnya ini udah lewat lah kita ke flashback soal extravaganzanya. Sekarang kita update kehidupan masing-masing. Waduh. Kita dari Biro dari Pakai minyak wangi nggak, Ming? Gak apa-apa, Ming. Aman-aman santai freestyle. buka aja nggak apa-apa. Iyalah. Lihat gah banget. Iya nggak apa-apa. Mau ditiupin gak kayak Mau. kopi? Kayak kopi. Mau ditemenin tuh? Buka semua kita. Jangan, nggak usah. Jangan. Jadi update kehidupan dong. Aming lagi sibuk apa sekarang? Sibuk apa ya? Sibuk party. Oh, Aming mau jadi Oh iya benar. Gimana Ming? Cerita Ming. Benar. Kemarin lu cerita sama gue Ming. Nah, ini kan ada Om Tora ntar lu kan selalu update di grup dong berarti gue mau ini nih bantuin gue mau ini. Ngobrol kemarin ketemu. Kan lagi ada film bareng sama Mam. Oke, lu Gua freelance. Dia mau bikin dia nih, yang gue tangkap dia Gua di target dulu di target Teo narkoba mulu nih. Karena gua kurus ntar di Teo lagi. Pokoknya kemarin dia tuh cerita dia mau ada bisnis baru. Dia tuh mau jadi kayak agency untuk menyalurkan LC. Wow. Kan udah ada itu. Jadi professional party escorting. Professional party escorting. ada untuk nemenin doang. Iya. Nggak lebih dari itu kan? Biar partinya rame aja. Iya. Iya buat Masa party berdua acara. serius banget. Lu nyimak. Gua kemudian kayak banget. Tapi dia serius banget. Nggak, dia mau invest. Enggak dia mau ini nggak menjadi talent. Pakai baju pewong gitu. Casting manager. Kayak pel gitu ya, Wak. Makanya gue kemarin DM lo, Ming. Ming ngapain? Kayaknya abis ini di WhatsApp beneran. Jadi Aming main film masih ya? Ya tapi filmnya lagi unik-unik deh. Sekarang calon filmnya lucu ya. Kayak kemarin di Kang Mak seru ya. Kang Mak kemarin jadi tentara buntung kena bom mati gitu kan. Pertama kali Aming nggak dapet nama ya main filmnya. Nggak dapet nama. Namanya Tentara Tapi Buntung. lucu nggak apa-apa ikonik terus. Kemarin kan Bayar Uhu itu ada lagi Tentara film. beruntung lewat doang ya, Ming ya? Baru mau lagi 2-3 film lagi proses lah. Itu lewat doang juga, Ming? Apa? Lewat doang juga? Ya. Ya enggak, tapi itu saya ceritanya kehidupan tentang itulah pokoknya karakter ini marginal lah. Dia sakit gitu kan. Karakternya pokoknya nggak bisa karakter marginal lagi nih. Pokoknya nggak usah mau diceritain udah. Apa sih belum cerita? Cerita dulu. Enggak. Takutnya spoiler. Kita udah Iya benar ya. Belum dibikin ya spoiler. Oh Sumanto ntar keluar Sumanto. itu spoiler banget. Enggak, lu film Sumanto. Iya ini sekarang gue spill aja lah ya. Iya udah. Jadi sebenarnya Ntar dulu, lu melanggar kontrak nggak? katanya udah nggak apa-apa. Oh, Katanya ya Gi. Tapi tinggal Lu jadi Sumanto? Ya kan jadi gini. Kan heboh tuh gua hijrah. Ini eksklusif nih buat kalian aja nih. Nah, Yang waktu itu yang foto-foto itu. Yang pakai baju koko. Jadi kan gua tuh katanya Aming hijrah. Itu kan sesuatu yang gak bisa di counter ya. Dibantah kagak bisa, di counter gak bisa, diain juga kayak kok muna gitu ya nggak sih. Akhirnya ya udahlah diain aja. Padahal itu gue lagi observasi karakternya Sumanto. Jadi Sumanto itu kan end up di namanya Yayasan Anud. Penjara. Nah Yayasan Anud itu kan kayak rehabilitasi nafsa, asylum gitu kan dengan pendekatan yang lebih manusiawi, plus pesantren. Nah, kalau gua observasi Sumanto ke pesantren, ya gua kan pakai baju koko ya. Iya. Pakai sarung masa pakai tete kan ya enggak pakai. Tiba-tiba Tapi masih ada, tete-tetean masih ada. Iya, tetenya? Ih, ada. Makanya gua tuh orang yang enggak bisa bohong waktu diwawancara. Ming katanya hijrah ya? Ya terserah gitu kan. Baju-baju saya masih ada. Ada. Kenapa? Ya sewaktu-waktu mungkin dipakai lagi. Gua tuh orang itu yang enggak bisa dan banyak kepake lagi kan. Kemarin gua party itu lagi dibahas lagi di kapanlagi.com ya gua spill kan. Rame lagi tapi kan itu kerjaan gitu kan. Iya. Jadi emang pas kemarin doakan istiqomah maksudnya ini gua harus istiqomah di jalan yang lempeng nih karena gua wawancara orang gila gitu ngerti gak sih lo? Jadi gua harus kayak doain istiqomah karena itu kan kalau zaman sekarang tuh istilahnya gimmick ya. Kalau dulu kan marketing ya nggak sih? Iya, marketing. Mungkin gua buka dong. Nah gua ngomong kayak gini pun, gua udah si izin produsernya. Lama-lama capek juga pegel gitu kan.
Karena peran yang datang gitu, Min jadi ustad gitu kan. Akhirnya. Hah jadi ustad? Min ustad yang ruqyah? Hah? Gitu. Min jadi juri dong, musabaqah tilawatul Quran. Hah? Gue kayak, gue aja maksud gue jadi juri acara musabaqah tilawatul Quran. Juri mungkin Min, juri. Juri. Orang baca Quran dari belakangnya. Gue ikro aja jalan di tempat cuman 1 doang ikro 1 ya. Itu gue harus ngejurin orang ngaji kayak enggak gue bilang. Ini baik taruhan-taruhan yang menurut gue nggak sesuai dengan kapasitas gue waktu itu. Gue udah gak tahan. Iya. Palsu. Iya, makanya gua harus ngomong kan karena kayak apa kayak Beban ya. Bukan beban lah bro. Iyalah karena itu masalahnya agama serem ya, bukan mau dibuat main-main. Makanya gua spill aja sekarang. Oh klarifikasi. Tapi yang tadi beneran gak sih? Dia benar tertarik gue. Gue pengen datang aja. Enggak apa-apa, harganya nego kok. Enggak. Bercandaan Om Tora itu. Katanya bisa barter story. Kalau mau sama dia aja nih. Ya, sport jantung. Sogi sekarang jadi manajer podcast Mas. Iya. Sampai Sudah 4 tahun terakhir ya kan. dan Sogi juga sudah mulai mendalami cingkung. Apa tuh? Cingkong. Apa Cikung. Oh, Tai Chi. Kayak Tai Chi. Oh kenapa jadi suka Tai Chi? Biar sehat atau biar? Birowo kan juga enak aja buat stretching. Bentar gue lagi inget. Kalau kita Tai Chi, Kabilawa Thailand. Kan kita suka ngomong kayak gitu. Iya benar. Tapi kalau di Senayan Taichan. Iya. Enak lucu dong. Karena coba lucu. Mamiom stripping sinetron. Iya. Masih. Lagi menunggu judul baru insya Allah bulan depan. Oh, yang terakhir tuh Tiap apa? hari loh syutingnya dia. Dunia terbalik. Kalau dunia terbalik udah bungkus sudah lumayan lama, Tahun tapi lalu itu itu. syutingnya. Nah, kebenaran ini setelah kita lepas dari Extravaganza yang lumayan Terlama. sering Kerjanya bareng kerja mulu. bareng tuh aku sama Birowo sama Tike. Jadi kita di dunia terbalik lumayan lama tuh. 6 tahun. 6 tahun. Dunia terlama harus di dulu. 6 tahun gokil. Terus ya udah Coba jadi satu episode berapa tuh? Ceban ya? Sejuta aja. Sehari kali 3. Oh sehari 3. 3 episode kadang. Episode. Syutingnya. Kenapa ngitungin penghasilan orang sih lu Nyet? Kan senang ya? Iya. 30 juta. Udah. Makanya tuh bikin sinetronnya tuh. Tora lu Syuting rumah kucing. Deket banget ya, enak banget ya. Mamim segitu. Nah, lu apa? Tora berapa? Buka-buka TikTok, Tora. Yang Bikin habis video klip iguana. Gua kadang sedih gitu. Ketika malam-malam selesai dia ngeluarin video klip itu iguana. Abang gua kasihan banget. Bukan iguana. Tapi kalau kakak Tora kan Film. Filmnya nggak berhenti. Nggak berhenti. Di kontrak berapa tahun sama Falcon? Enggak dikontrak. Enggak dikontrak. Cuma Ngabdi. utang budi kan? Utang budi. Gue lebih ke ngabdi. Tapi mendingan utang budi daripada utang duit toh. Iya benar. Iya bener. Tapi kan Bab abis ngawinin anak nih. Jadi Belum. Gua Oh nggak tahu ditayangnya kapan? ya Setelah. Oh iya. Jadi- Ya abis ngawinin anak gue nih. Iya, gue sampai WhatsApp Birowo, gue bilang gila kita sampai juga di titik dimana kita datang ke kawinan anaknya temen kita. Gitu. Karena Tora yang pertama ya? Di antara, ya kita semua yang... Di antara semua, Di antara semua kan? Di antara semua teman-teman. Paling tua di Extravaganza siapa? Birowo. Masa sih bukan? Iya, Birowo lah. Birowo iya 72. Gue ngaku 73. Oh 73 bulan. Januari. Oh iya. Paling fasya. Masa sih paling tua? Iya, dari dulu juga kita Bro, lihat doser berapa Lihat mukanya nih. Dozer 76. Oh, jam ya? Dozer 76. Lu berapa emang Bab? Gue 73. Sama, Sama, beda bulan beda bulan doang. doang. Ah mau 73 ya? Tapi Tora yang pertama kali, kemarin kita sempat ngelihat videonya. Iya, di Instagram kecian. Tora. Cecenggukan. Nangis dia. Iya terharu ya bro. Gara-gara kaki kanannya kayaknya kaki kirinya. Itu Andre. Mulai sama Andre ring begini. Tapi itu nggak bisa di ini ya. Gue tuh udah latihan gue dari pertama tuh pas pengajian anak gue udah pikir gue nggak perlu nangis-nangisan lah karena ini kan maksud gue ini adalah hari yang berbahagia gitu loh. Gue mau semuanya bahagia aja. Gue pengen semuanya orang ketawa, seneng, happy gitu. Udah nih. Gue udah minta sama anak gue si Mika minta itunya, minta ininya. Mika tuh pengen bikin kata-katanya lebih dahsyat lah pokoknya lah. Nggak dikasih gitu. Dikasih paginya. Begitu gue nyampe ke venue, gue baru dikasih set. Oke, gue baca.
Aman nih. Gue baca sekali, aman, ya kan? Baca 2 kali, gue artinya tuh gue setiap maknanya gue pelan-pelan gue ini mana? Gak ada yang seng. Gak ada. 3 kali gue baca, 3 kali tuh sampai per huruf gue apalin huruf gede, huruf kecil di mana ini segala macam. Kayaknya itu berlebihan. Enggak bener-bener apa? Gua mendalami penekanannya. Biar gue nggak kejebak gitu loh pas gue baca tiba-tiba gue kenapa gue kejebak nggak udah kan? Udah abis itu anak gue minta izin, anak gue minta izin tegas, cepat, terus pokoknya wise lah dia ngomongnya lah. Nabila udah memposisikan dia juga strong. Dia nggak mau nangis, dia strong gitu. Gue ngeliatin dia, mantep nih anak nih, oke aman nih gue. Gue ngeliat si Mika di situ, Mika udah nangis dari awal. Mantan bini gue juga udah, gue nggak berani lihat kan. Wah, nih depan kanan gue udah mulai pada nangis nih. Terus bapak gue di sini gini. Bapak lo banget. Bapak dia emang kocak banget sih. Bapak dia lagi hobi berenang. Lagi sana tiap gue lihat, gitu bapak gue. Aman lah gue, aman. Udahlah gue baca lah itu. Gue baca 1 paragraf aman, 2 paragraf aman. Terus tiba-tiba ada paragraf, kalau kelahiran kamu itu menjadi selalu membuat saya dan ibu kamu tuh bahagia. Di situ tuh, tiba-tiba flashback di sini gue nih. Dari dia lahir, gue gantiin popok, gue nganterin sekolah. Dia tiba-tiba rambutnya panjang, dicukur karena keriting jadinya gini. Terus, wah flashback cepet banget tuh kayak di film-film beneran dah. Makanya kalau punya anak jangan bikin terlalu banyak memori lah. Ya jangan. Gak gitu loh konsepnya. Gak gitu konsepnya. Kalau acara kayak gitu bisa 2 jam sendiri loh. Gak apa-apa, punya nangis. Itu step namanya. Terlalu banyak memori di sini. Jatuh, jalan-jalan kayak ini, makannya wah banyak memori terus. Nah itu memori itu yang tiba-tiba langsung, gue nggak tahan. Tapi kan gue udah janji ya dalam hati gue juga, gue maunya bahagia aja gitu, nggak ada sedih-sedih lah gitu. Itu lebih berat tuh nahan. Iya ternyata berat banget. Gue sempet tahan, gue nggak mau ngomong dulu, gue tahan. Di sini udah gitu. Mana batiknya ngepres lagi, nahannya buk. Nah nangisnya kelihatan banget. Itu gue kalau makin lama sih makin pecah tuh, akhirnya udah. Ya, tapi itu lanjut akhirnya bisa apa yang bisa membuat jalan selesai. Ya anak gua tetap walaupun nangis dia tapi dia nggak berdarah-darah gitu, nangisnya tetap nangis terus ngeliatin. Tapi lu nggak lihat kan ngadep belakang. Pas dia mulai nangis, anak gini. Oke. Gini. Kapan terakhir kali ketemu Nabila? Kemarin. Belum ketemu lagi kan gitu kan? Oh, mau dipanggil ya Nabila. Gila. Udah disiapin. Kenapa sih harus ada gimmick? Beneran celana dalam pada. TV bang. Kok gue tuh gosan lo pada berdiri gue deg-degan sih. Kenapa dia deg-degan anjir? Anak lu bukan. Kan anak gua. Tiba-tiba. Tapi kita juga siap-siap akan menghadapi masa itu. Gue denger Tora begitu aja udah mau nangis. Iya, lu emang cengeng banget lu mah. Iya, apalagi ya gue yakin lu apalagi anak lu cewek 3-3-nya. Yang gue gak ngebayangin tuh flashback yang kayak di sinetron itu tiba-tiba muncul tuh. Beneran ya? Ngerti deh, itu beneran. Dan itu dirasakan. Iya. Terus karena mungkin ambience-nya juga kan pada saat itu kan udah. Enggak, aku gak ambil. Bukan. Ambience suasananya hikmat gitu kan. Udah diiringi sama salawat. Jadi mungkin emang jadi nggak bawa aja suasananya. Jadi kayak, mungkin pas latihan kan nggak ada. Iya. Suasana pas. Kadang-kadang kalau menurut gue kenapa orang tua jadi nangis kalau anaknya mau nikah segala macam, sebetulnya mereka merasakan bahwa keluar duitnya banyak. ya itu salah satu, tapi yang jelas kehidupan itu sebetulnya berat. Makanya ketika anak lo mau nikah, lo akan lo pasti akan lewatin hal-hal seperti gue lewatin nih. Kuat nggak ya? Cuman nggak dikata-katakan begitu gitu. Tapi itu hanya lewat perasaan. Apa aja tuh yang udah dilewatin? Ya makanya seperti dia tiba-tiba flashback segala macam. Tiba-tiba harus bayar. Itu nggak tiba-tiba itu harus bayar emang. Oh, harus bayar. Kalau bayar kan dari apa? Di belakang apa di depan sih biasanya? Udah invoice. Gak tahu. Kan gua belum ngawinin anak gua. Kalau ngawin dari sendiri sih di depan. Oh gitu. Berarti next setelah Tora mungkin yang paling dekat Biro ya. Nggak tahu kan gue laki soalnya. Jadi ya tetap kan mau ngawinin juga. Oh iya tapi Senang boy. Kalau bisa jadi ya cewek lagi. Iya bisa jadi. Cewek lagi. Atau kan mungkin anak gue kawin sama anak lo Tor gimana? Atau bisa jadi Andre.
Loh, Sama Andre. Andrenya yang kawin. Atau Stepi, kita kan nggak tahu. Benar, benar. Atau siapa lagi di Gading. Kan Atau kita Steffi nggak tahu. kawin sama Andre. Heboh banget tuh. Kalau Biro berarti film masih. film, serial masih. Mereka intinya masih berkarya di Masih dunia. di jalurnya masing-masing yang Cuman mungkin sudah tidak menjadi peran utama, jadi bapaknya. Jadi bapaknya. Udah mulai geser ke bapaknya. Bapak Pak RT, Pak Haji. Alhamdulillah Pak RT gue belum pernah ya kayak si Haji ya. Tapi lihat gak, semua pemain Extravaganza, makanya tadi disiplinnya tuh memang scripted. Jadi jatuhnya tuh ke acting, film. benar. Emang scripted. Ada yang komedi, pelawak gitu Iya. ya. Tapi rata-rata film. Karena mungkin emang basically Basicnya dari situ ya betul, Iya. aktor dan aktris. Orang gua dulu masuk Extravaganza, waktu audisi gua ngelawak, apa diginin? Lu nyari lucu, kita nggak nyari. Oh dari situ, lo dendam dari situ. Jadi lo trauma. Itu namanya trauma masa lalu. Makanya balas ke orang. Masa flashback. Iya benar. Akhirnya Jadi ketemu dia tuh gitu, memang. kalau ada orang lucu misalnya effort gua ngapain bikin Datang gua tiba-tiba keluar nggak pakai baju. nggak pakai baju atau Pasti apa. gua nanya tapi simple. Gok, nyari lucu. Ternyata dia pernah digituin. Ternyata gua pernah digituin, bener. Gua digituin. Kenapa lu nyari lucu? Kita nggak perlu orang lucu. Skrip kita udah lucu. Lu harus bisa bawain skrip supaya menjadi lucu gitu. Makanya itu nempel banget di gua. Wait. Iya, Makanya balik ke film, ke sinetron, ke series, apapun jadi nggak masalah karena udah biasa dengan skrip. Iya, Lain hal dengan Andre main film itu parah tuh. Menurut gue sih bayangan gue sih parah tuh Andre Tapi main dulunya film. dia main film dulu Dia main kok. film awalnya. Iya, tapi kan udah. Tapi tua. Andre di film yang ini baru dia nengok doang, satu bioskop ketawa loh, gila. Cuma nengok doang, gila ilmunya tuh orang. Udah. Lucunya effortless banget Ada ya. outlet gini doang nih. Gitu, nggak pasang muka aneh juga. Penonton ketawa. Emang dia bingung aja padahal ya itu ya. Iya, emang nggak ngerti. Emang dia bingung aja ya. Sempat ada yang nawarin Extravaganza reunian nggak? Sempet bikin. Sempat ada di Stro TV waktu itu. Serial. Serial. Oh serial. Namanya apa ya? Di Stro TV kan kita kan waktu itu. Udah beda waktunya, masanya udah Comedy lewat. Club, Stroke Comedy Club. Stroke Comedy Club. Ya waktu itu Stro Comedy Club bikin. Emang kita semua yang main dengan pemain-pemain baru. Cuman memang yang garap itu tidak Beda. semateng dulu waktu kita siapin Extravaganza pertama. Jadi ini asal ya udah siap skripnya segala macam. Udah kita jalan aja. Tayangnya juga bukan di TV kan? Iya Oh, satu. di TV ya. Iya, tapi Di memang OTT persiapannya nggak sebagus dulu. Jadi kita ya gitulah kayak Tapi seadanya aja. OTT pada saat itu juga kayaknya belum ramai ramai sekarang. gitu. Tapi Jadi menurut orang- gua ngegarapnya itu juga kayaknya nggak Nanggung. nanggung. Kalau OTT itu Nggak on kalau track menurut gua sih. OTT itu kalau ngelihat cowok ngeliat ke bawah ya. Oh, Titi. Titi. Cewek juga. Oh Tete. Oh, Tete bahasa Indonesia. Oh, Ada Tete lagi? bahasa Inggris. Oh Darto. Nah, Darto tuh muka sama titiknya mirip. Berarti dia nggak usah pakai kondom yang dot bergerigi gitu dong. Terima kasih banyak. Terima kasih. Show